Gelombang demonstrasi yang sempat mengguncang Iran kini mulai mereda. Situasi di jalanan berangsur tenang, aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa, dan suara tembakan yang sebelumnya kerap terdengar kini nyaris menghilang. Tanda bahwa aksi protes telah berhasil dikendalikan aparat. Namun ketenangan ini tidak serta-merta berarti keadaan membaik sepenuhnya. Nilai tukar rial Iran tetap terpuruk, bahkan menyentuh titik terendahnya di kisaran 1,72 juta rial untuk $1 Amerika Serikat. Krisis ekonomi masih membayangi, meski gejolak di permukaan terlihat surut. Meski begitu, Iran tetap bersikeras pada narasinya. Teheran menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik kerusuhan tersebut yang mereka anggap sebagai taktik awal untuk membenarkan serangan di masa mendatang. Namun dengan kondisi dalam negeri yang kini relatif terkendali, muncul satu pertanyaan penting. Apakah keberhasilan Iran meredam demonstrasi ini justru menandakan kegagalan rencana Amerika Serikat dan Israel? Upaya membuka jalan bagi intervensi militer terhadap Iran kembali tersendat. Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi melontarkan tuduhan keras. Lonjakan korban dalam kerusuhan, menurutnya, bukan rangkaian kejadian spontan. Ia menilai kekerasan tersebut sengaja dipola sebagai umpan untuk menarik keterlibatan langsung Amerika Serikat. Araghchi merujuk pada pernyataan Donald Trump yang menyebut AS akan turun tangan jika pembunuhan terus berlanjut. Bagi Iran, kalimat itu justru membuka maksud utama Israel, mendorong eskalasi berdarah agar serangan militer tampak sah dan dapat dibenarkan. Di sisi lain, organisasi HAM berbasis di Amerika Serikat, RANA, mengklaim lebih dari 2.400 demonstran tewas dan lebih dari 18.000 orang ditangkap. Namun klaim ini berdiri di atas dasar yang rapuh. CNN mengakui tidak mampu memverifikasi angka tersebut secara independen, terutama karena pemadaman internet menghambat arus informasi. Pemerintah Iran menolak laporan itu dan mengajukan versi tandingan, penangkapan kelompok perusuh bersenjata, penyitaan senjata api, standar militer, serta bahan peledak, hingga pengungkapan sel-sel yang disebut memiliki kaitan langsung dengan Israel dan Amerika Serikat. Lapisan propaganda semakin terlihat ketika akun resmi Mossad berbahasa Persia secara terbuka mengajak warga Iran turun ke jalan, bahkan mengklaim hadir bersama kalian di lapangan. Pernyataan mantan Direktur CIA, Mike Pompeo, yang menyebut adanya agen Mossad berjalan di sisi demonstran, memperkuat dugaan keterlibatan intelijen asing. Media Israel termasuk Haaretz dan Channel 14 kemudian mengakui adanya operasi pengaruh terselubung, mulai dari penggunaan akun palsu hingga penggiringan narasi korban untuk mempercepat eskalasi. Laporan jurnalis Israel juga menyingkap klaim menyesatkan soal jumlah korban jiwa di Iran yang disebut sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi serangan. Upaya menciptakan kekacauan demi membuka pintu intervensi akhirnya gagal memicu hasil yang diharapkan. Yang muncul justru arus balik. Jutaan warga Iran turun ke jalan dalam aksi besar mendukung pemerintah. Pada saat yang sama, Trump mengirim sinyal deeskalasi yang samar. Ia menyatakan pembunuhan telah berhenti, tidak ada lagi rencana eksekusi, dan ia menerima laporan mengenai hal itu, seolah menutup cerita. Ketika narasi kerusuhan runtuh, operasi rahasia mulai terbaca, dan respons publik Iran bergerak berlawanan arah, opsi intervensi militer pun kembali tersendat, setidaknya untuk sementara waktu. Saat legitimasi politik runtuh dan narasi keos kehilangan tenaga, jalur menuju intervensi ikut mengering. Pada titik itu, Teheran mulai membuka apa yang mereka sebut sebagai keterlibatan langsung Amerika Serikat dan Israel di balik kerusuhan. Otoritas keamanan Iran menayangkan pengakuan para pelaku, menyebut sekitar 600 aktor kunci, lalu memperlihatkan barang bukti yang disita, senjata api, pistol Colt, bom rakitan, molotov, hingga berbagai senjata tajam. Aparat juga mengungkap jejaring agen Mossad yang diklaim beroperasi di dalam negeri. Salah satu nama yang disorot adalah Mehrdad Rahimi, yang disebut berperan sebagai koordinator lapangan, mengatur ratusan pelaku melalui teknik intelijen dan sistem komunikasi terenkripsi.
Rangkaian pengakuan, penangkapan, dan bukti fisik itu digunakan Teheran untuk menegaskan satu klaim utama. Kekerasan yang terjadi mengikuti pola operasi rahasia yang sudah lama mereka kenali. Sejarah menjadi pijakan narasi tersebut. Selama hampir 2 dekade, Iran mencatat pembunuhan beruntun terhadap ilmuwan nuklir, dari Hossein-Pour hingga Fakhrizadeh, dengan metode yang terus berevolusi, mulai dari bom magnetik, penembak bermotor, sampai senjata kendali jarak jauh. Pada 2024, Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui pembunuhan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran, mempertegas praktik eliminasi lintas negara. Tak lama berselang, apa yang disebut sebagai Perang 12 Hari memperlihatkan versi paling mutakhir dari pola tersebut. Sabotase pertahanan udara, manipulasi siber, penargetan presisi hingga ke ruang pribadi ilmuwan, serta serangan udara yang dijalankan secara terkoordinasi. Rangkaian operasi rahasia kini membentuk cara dunia menilai krisis Iran. Respons internasional terhadap eskalasi terbaru memperlihatkan peta kepentingan yang timpang. Setiap negara bergerak mengikuti kalkulasi untung rugi masing-masing, bukan sikap bersama. Dari Washington, alat lama kembali dipakai. Tekanan ekonomi. Donald Trump mengancam tarif 25% bagi negara yang tetap berbisnis dengan Iran. Dampaknya berlapis. Beban hidup warga Iran kian berat, sementara mitra dagang besar Amerika ikut tertekan. Langkah ini bukan sekadar hukuman bagi Teheran, melainkan instrumen pemaksaan politik dengan efek rambatan ke pasar global. Iran pun tidak sepenuhnya terkunci. Teheran menjalankan strategi bertahan yang telah lama disiapkan. Perdagangan tak langsung, reekspor melalui negara kawasan, barter energi, hingga penjualan minyak lewat jaringan Teapot Refineries di Asia. China dan Rusia memilih garis tegas, menolak intervensi dan menyerukan stabilitas. Sejalan dengan prinsip non-interference. Di Timur Tengah, sejumlah negara, termasuk Arab Saudi dan Turki, bahkan disebut menekan Trump agar membatalkan serangan, karena khawatir balasan Iran lepas kendali. Uni Eropa justru terjepit oleh standar gandanya sendiri. Keras pada Iran atas nama HAM, namun minim sanksi berarti terhadap Israel atau Amerika Serikat. Kritik internal menguat, menilai kredibilitas moral UE terkikis, dan situasi ini membuka ruang konflik baru bernuansa minyak dan geopolitik. Di tengah tekanan global yang terbelah, Washington kembali menghitung langkah paling efektif tanpa memicu perang terbuka. Pilihan mengarah pada serangan terbatas dengan daya rusak tinggi. Dari berbagai opsi, serangan siber terhadap aparat keamanan Iran dinilai paling realistis dan berisiko eskalasi rendah. Trump membidik pukulan cepat dan menentukan, mengguncang inti kekuasaan tanpa terseret konflik panjang. Pola ini bukan hal baru. Tekanan dimaksimalkan, keterlibatan dipersempit. Namun satu pertanyaan tetap mengambang. Bisakah serangan singkat benar-benar dijaga agar tidak melebar? Dorongan Washington untuk memberi tekanan cepat justru memicu reaksi berlawanan di Teheran. Barisan dirapatkan, status siaga dinaikkan. Salah satu sinyal awalnya adalah penerbitan notam yang membatasi wilayah udara Iran. Praktis menutup langit bagi penerbangan sipil kecuali rute tertentu dengan izin khusus. Pada saat yang sama, spekulasi soal sokongan keamanan dari China dan Rusia kembali menguat. Data pelacakan penerbangan memperlihatkan aktivitas pesawat mahan air dari China menuju Teheran. Di tengah langit Iran yang hampir sepenuhnya kosong, muatan kargo tak pernah diumumkan. Tetapi konteks geopolitik, ditambah laporan gangguan jamming tingkat militer, termasuk terhadap Starlink, mengarah pada dugaan transfer teknologi atau perlengkapan strategis, terutama di ranah siber dan peperangan elektronik. Dari sisi ofensif, Iran kembali menegaskan doktrin deterrence by volume. Ratusan rudal balistik jarak pendek dan menengah dilaporkan telah disiagakan, termasuk Khorramshahr 4 dengan jangkauan hingga 2.000 km dan daya hancur besar. Targetnya jelas. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, serta sasaran strategis di Israel. Di laut, Teheran tetap memelihara opsi mengganggu jalur energi global, khususnya Selat Hormuz.
Ancaman penutupan selat ini menjadi kartu tekanan strategis dengan dampak internasional. Di luar wilayahnya, Iran juga mengandalkan jaringan proksi, milisi Irak, Hezbollah di Lebanon, dan Houthi di Yaman, yang memungkinkan pembukaan banyak front sekaligus. Evakuasi pasukan AS dari Al-Udeid memperjelas satu pesan. Semua pihak membaca sinyal yang sama. Iran bukan hanya siap bertahan, tetapi juga siap membalas. Seiring kesiapan militernya makin terbuka, Teheran membuka medan lain, perang narasi untuk menggugat legitimasi moral Washington. Serangan ini diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai wajah ganda Amerika Serikat. Iran menyoroti apa yang dianggap sebagai hipokrisi AS lantang mengecam satu kematian di Iran, namun membiarkan puluhan ribu warga Palestina tewas tanpa konsekuensi berarti. Bagi Teheran, ini bukan sekadar persoalan retorika kemanusiaan, melainkan soal kepentingan minyak dan kekuasaan. Cina, menurut mereka, membeli minyak lewat transaksi ekonomi, sementara Amerika dituding mendapatkannya melalui kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Washington agar tidak mengulangi apa yang ia sebut sebagai kesalahan Juni, dengan penegasan bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pesan itu kemudian ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran melalui simbolisme tajam. Teknologi dan tekad tidak dapat dihancurkan oleh bom, dan sejarah berkali-kali menunjukkan kekuasaan arogan justru runtuh saat merasa berada di puncaknya.